Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama koleksi uang kuno ya. Nih, saya akan kasih tahu mengenai harga koin yang viral ini ya. Pasti kalian tidak asing ya mengenai koin seri Diponegoro seperti ini ya. Ya, kalian pasti pernah punya, mungkin hasil dari nemu peninggalan orang tua atau kalian nemu dari buyut kalian ya. Nah, kalau kalian belum tahu pasarannya, belum tahu harga koin ini, simak baik-baik ya agar kalian tahu harga koin ini. Oke ya. Koin 50 sen ya. Ini ada tahun 1955, 52 dan tahun 57 lah. Intinya pada tahun 50-an. Koin ini dicetak dan diedarkan di negara kita Indonesia ya. Ukurannya agak kecil ya, pecahan 50 sen ya. Bergambarkan Pangeran Diponegoro seperti ini. Kemarin saya lihat konten orang ya. Kemarin saya lihat konten orang katanya dicari dan dibeli. Lalu dibeli dengan harga fantastis ya. Tetapi saya tidak tahu ya itu beritanya asli atau tidak ya. Yang jelas setahu saya koin seperti ini harganya masih murah nih. Karena kalau saya berjualan di e-commerce ya, itu harganya murah bos. Kalau kalian percaya, saya pasang itu di harga paling mahal itu satu kepingnya cuma 5.000 rupiah ya, satu kepingnya. Ini untuk kondisi bekas beredar ya. Nah, kalau saya menjual yang sudah bersertifikat NGC, PCGS dengan skor minimal MS lah, itu bisa laku di harga ratusan ribu ya, 1 juta bisa laku ya. Tetapi yang MS ya, yang sudah bersertifikat, kalau masih per keping tanpa sertifikat seperti ini, itu harganya mentok cuma 5.000 untuk satu kepingnya. Nah, seperti itu ya. Saya tidak tahu konten orang yang katanya mencari seri seperti ini, yang dicari itu benar atau tidak, saya nggak tahu ya. Karena untuk seri-seri seperti ini, saya rasa harganya murah bos. Belum mahal. Saya rasa harganya murah, belum mahal. Karena terus terang saya menjual kondisi bekas seperti ini itu agak kesusahan ya. Terkecuali kalau berbahan emas. Nah, untuk seri sen Diponegoro memang ada yang berbahan emas ya. Tetapi jelas namanya emas itu berbeda sama koin yang seperti ini ya. Kalau ini kan warnanya putih bos, jadi harganya murah, bukan emas ya. Kalau emas kan warnanya kuning. Nah, kalau emas, nah otomatis harganya mahal. Karena untuk harga emas dan harga nikel itu sangat jauh ya, bagaikan langit dan bumi bosku ya. Jadi hal wajar kalau memang koin yang seri emas itu yang dicari oleh para kolektor ya. Karena koin emas itu cetakannya lebih sedikit dan susah banget untuk didapatkannya ya. Berbeda kalau koin-koin berbahan nikel seperti ini. Masih banyak banget yang punya, masih banyak banget yang kadang nemu ya di peninggalan-peninggalan leluhur, entah itu hasil dari bongkar tanah atau hasil setelah bersih-bersih gudang. Karena memang tidak ada keistimewaan di pecahan ini ya, yang untuk bahan nikel, jadi harganya saya rasa wajar saja kalau masih murah. Terkecuali kalau emas ya. Kalau koin emas jelas kita jual koleksi mahal, pasti di harga emas, mungkin di atas harga emas ya lagi ya. Kalau yang berbahan emas. Nah, kalau kondisinya jelek, nah nanti biasanya orang-orang membeli dengan harga-harga lebur alias harga emas ya.
Kalau kondisinya bagus kan masuknya untuk koleksi, jadi dia beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga koin tersebut ya, seperti itu ya. Karena dengan catatan biasanya kalau kondisinya bagus, biasanya orang-orang membeli untuk dijadikan bahan untuk disekolahkan, dibikin sertifikat ya. Nah, bikin sertifikatnya itu tidak gratis, harus membayar lebih ya. Resikonya satu, kalau kita tidak punya modal lebih, nanti akan terhampat kendala ya. Kendalanya karena kita bersertifikat nyekolahkan koin ya, itu menunggu waktu bos, menunggu waktunya cukup lama ya. Jadi bukan waktu yang sebentar untuk menunggu hasil keluar grading koin ya. Minimal 3-5 bulan untuk kembali barang kita. Jadi kalau kita sekolahkan koin ini ke luar negeri ya, itu menunggu ya di angka 2-5 bulan. Nah, nanti hasilnya keluar. Nah, kalau hasilnya keluar skor, itu kita poin kalau koinnya bagus, skornya sesuai yang kita inginkan. Kalau skornya ternyata kecil ya kita rugi ya, karena hitungan kita gimana ya, ibarat kita menabung bos, jadi ya target kita minimal dapat sekian, ternyata tidak ya, kita rugi waktu, rugi menunggu, rugi skor ya, seperti itu. Jadi yang dicari para kolektor itu seri-seri seperti ini, tetapi yang bahannya emas ya, bukan berbahan nikel, seperti itu ya. Nah, kalau ada konten yang membeli mahal, itu saya percaya, tetapi yang dibeli yang bukan seri seperti ini ya, yang dicari yang berbahan emas, bukan berbahan nikel. Nah, oke, itu saja penjelasan dari kami ya. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe agar konten kami terus berkembang. Terima kasih, selamat sore.